Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224110088. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang, yaitu pengertian manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang usaha terdiri dari dua kata yang memiliki arti, yaitu manajemen dan piutang. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak lain baik berupa uang, barang, maupun jasa. Pengertian manajemen keuangan adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Berikutnya ada tujuan dari manajemen piutang. Yang pertama, seluruh piutang tidak tertagih. Risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali, misalnya kurang pengawasan, salah memilih pelanggan, dan potensi lainnya seperti adanya kondisi negara yang tidak stabil. Yang kedua, piutang yang tidak dibayarkan, sehingga piutang hal ini akan mempengaruhi langsung pada pencatatan keuangan yang berkaitan mengurangi laba perusahaan. Yang ketiga ada pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Hal ini mampu menimbulkan beban tambah pada perusahaan yang jika dilakukan berulang, maka bisa merugikan perusahaan. Yang keempat ada perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam pada piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktivitasnya modal kerja. Yang kelima, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Yang kelima, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Selanjutnya, yang keenam, kesalahan teknis baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data. Yang ketujuh, data pelacakan piutang hilang atau rusak. Yang kedelapan, kinerja SDM penagih piutang yang buruk. Analisis dalam manajemen piutang. A sama dengan tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Yaitu sama dengan 1 juta dikurang 100 juta dikali 15% sama dengan 135 juta. B. Analisis piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari per 60 hari sama dengan 6 dikali setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 juta per 6 sama dengan 166.666.666. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 85% dikali 1.666.666 sama dengan 141.666.666.
Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu sama dengan 141,666,666 dikali 0,16 sama dengan 22,66 yaitu sama dengan 22,666,666. Jadi, tambahan manfaat bersih adalah sama dengan 135,00,000 dikurang 22,666,666 sama dengan 112,333,333. Kebijakan manajemen piutang. Manajemen piutang mampu mengontrol siklus piutang mulai dari terjadinya piutang hingga penagihan sehingga tidak mengganggu aliran ke perusahaan. Yang pertama ada analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Yang kedua ada persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon peminjam. Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya. Yang ketiga, ada kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah peminjam yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Perusahaan harus jadi dalam menentukan kebijakan penagihan peminjam, mulai dari media penagih, apakah melalui email, penagih langsung, atau melalui agen. Satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam menagih itu sendiri. Misal, jika perusahaan terlalu agresif kepada peminjam, dalam hal ini konsumen, bukan hal yang tidak mungkin apabila mereka akan beralih ke pesaing bisnis. Dalam hal peminjam karyawan misalnya, kebijakan peminjam yang berbelit dan membebankan menyebabkan perusahaan kehilangan karyawan terbaiknya dan mungkin akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung. Kesimpulan dari manajemen piutang yaitu dalam mengelola piutang, perusahaan diperlukan manajemen piutang yang handal yang merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada debitur yang melaksanakan kredit tersebut. Utang dan piutang harus dicatat jelas dalam laporan keuangan agar bisnis dapat terus berjalan lancar dengan kondisi keuangan sehat. Supplier, Anda perlu dilunasin tepat waktu demi menjaga relasi yang baik dengan perusahaan. Sementara customer terkadang lupa dengan membayar utang apabila telat ditagih. Sekian penjelasan saya tentang manajemen piutang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.